Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Anggun Oktarini. Komisi 3 DPR RI mendukung usulan penambahan anggaran bagi kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Dengan semakin besarnya anggaran penanganan kasus tipikor, diharapkan kinerja kepolisian dan kejaksaan dapat meningkat. Ditemui usai melaksanakan rapat dengar pendapat dengan jajaran kepolisian daerah, kejaksaan tinggi, pengadilan tinggi, dan para akademisi universitas di Markas Polda Nusa Tenggara Barat baru-baru ini. Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi 3 DPR RI, Arsul Sani mengatakan, dalam penanganan tindak pidana korupsi atau tipikor, kepolisian dan kejaksaan perlu mendapat dukungan berupa anggaran yang memadai seperti halnya KPK. Para akademisi NTB juga meminta perlunya kebijaksanaan dalam penegakan hukum, yaitu aspek keadilan dalam pemberian hukuman, dan mengungkapkan kasus-kasus besar. Bukan hanya kasus-kasus yang menjerat masyarakat kecil, terkait kasus-kasus korupsi kecil. Kalangan akademisi di NTB menyarankan tidak perlu divonis hukuman pidana penjara, namun diganti bentuk hukuman lain. Output pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan dan kepolisian ketika inputnya itu berbeda. Nah, input itu apa? Input itu menyangkut alokasi anggaran, ya, yang demikian jauh perbedaannya. Nah, karena itu tadi harapan dari para akademisi juga agar coba deh diberi input yang sama, baru kemudian bisa dibandingkan ya outputnya itu. Anggota Komisi 3 DPR RI, Risa Mariska, tidak mempermasalahkan kenaikan anggaran dan kewenangan yang sama antara kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Dalam penanganan tindak pidana korupsi, apalagi kepolisian terbukti mampu mengambil potensi kerugian negara lebih besar daripada KPK. Kalau selama ini kita melihat KPK itu speednya sangat luar biasa untuk penanganan korupsi, bagi saya itu wajar. Karena nilai anggarannya pun juga kita berikan sangat luar biasa. Nah, kalau ternyata kepolisian dan kejaksaan mampu melakukan hal yang sama, artinya kenapa tidak diberikan ruang yang sama? Gitu. Anggaran kalau dibutuhkan untuk setidaknya sama dengan KPK kita kasih, asalkan secara institusi baik kepolisian maupun kejaksaan mereka mampu bekerja dengan baik. Gitu. Dari Nusa Tenggara Barat, Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen melaporkan. Untuk meringankan beban petani dalam menyiapkan tanamannya, anggota Komisi 6 DPR RI bekerja sama dengan PT Pupuk Sriwijaya memberikan bantuan pupuk urea bersubsidi. Dengan pupuk yang memadai diharapkan dapat menghasilkan panen yang berlimpah. Bertempat di halaman rumah Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air, Trimandiri, ratusan petani di Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, mendapatkan bantuan pupuk urea non-subsidi. Bantuan pupuk tersebut diberikan oleh anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Srikarti Handayani, bekerja sama dengan PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Endang Srikarti Handayani mengatakan, pembagian pupuk urea non-subsidi ini untuk meningkatkan hasil produksi pertanian para petani. Menurut Endang, sekarang ini sudah memasuki musim tanam, sehingga diharapkan bantuan pupuk ini dapat meringankan petani dalam menyiapkan tanamannya. Ketiadaan pupuk di kalangan petani itu tidak ada. Malah petani tidak pernah merasakan kendala kelangkaan pupuk itu tidak. Karena di Jawa Tengah ini adalah Pupuk Pusri selalu mendengarkan aspirasi-aspirasi dari petani khususnya di daerah Boyolali. Area Manajer 3 PT Pupuk Sriwijaya Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, Didi Haryadi menjelaskan, pembagian pupuk ini bukan karena kelangkaan pupuk, tetapi ini bentuk dari kepedulian PT Pusri kepada para petani yang ada di Jawa Tengah ini. Kita ingin produksi gabah di petani nanti akan berlimpah, jadi bukan untuk memotong distribusi. Untuk harga, Pak? Untuk harga disepakati kemarin 40.000 untuk satu saknya ini. Tapi ini pupuk komersil, bukan subsidi. Dari Provinsi Jawa Tengah, Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Guna mempercepat proses pembangunan daerah tertinggal, Komisi 11 DPR RI mendukung agenda nawacita pemerintahan Jokowi JK dengan melakukan pembangunan daerah dari pinggiran, yang salah satunya meliputi wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Bertempatan di kantor Bank Indonesia wilayah Sumatera Barat, Komisi 11 DPR bersama-sama dengan Wakil Bupati Sumatera Barat,
Kepala BU Sumbar, Kementerian PPN, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Bupati Kepulauan Mentawai melakukan pembahasan mengenai arahan dan kebijakan pembangunan Kepulauan Mentawai. Menurut Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi 11 DPR RI, Marwan Cik Asan, Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki karakteristik kepulauan dan secara spesifik dapat dikategorikan sebagai wilayah terluar dan terdepan. Untuk itu, perlu perhatian khusus dari pemerintah dan DPR agar pembangunan infrastruktur di Kepulauan Mentawai dapat segera direalisasikan. Marwan menekankan, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan faktor pendukung utama dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengoptimalkan potensi pariwisata bahari Kepulauan Mentawai. Miskin. Nah, jadi pada hari ini kita mengajak BI, Kementerian Keuangan, kemudian Bappenas untuk bersama-sama memikirkan percepatan untuk pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tadi Pak Wagub sudah menyampaikan bahwa kata kunci dari pembangunan ini adalah infrastruktur. Dibutuhkan anggaran setidaknya 3,8 triliun untuk Mentawai ini bisa mengalami progres yang signifikan. Anggota Komisi 11 DPR RI, Sarmuji mendesak pemerintahan pusat memberi perhatian serius terhadap peningkatan kualitas sarana dan prasarana di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selain itu, diperlukan roadmap yang jelas dan spesifik terkait arah dan kebijakan pembangunan infrastruktur Mentawai agar Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat segera menyamai daerah lain dalam hal ketersediaan fasilitas bagi masyarakatnya. Kedua, kita ingin mendorong supaya ada roadmap pembangunan Mentawai. Kenapa? Karena kan ini daerah yang tertinggal yang kita harus bisa pastikan kira-kira kapan daerah yang tertinggal itu bisa menyamai, bisa sejajar dengan daerah sekitarnya di Sumatera Barat. Karena itu kalau ada roadmap, nanti kita bisa tahu itu pada tahun ini kita perlu mengeluarkan uang berapa, tahun berikutnya kita harus mengeluarkan uang berapa, pada tahun ini kita harus membangun apa, tahun berikutnya kita harus membangun apa, jelas roadmap-nya. Dari Padang, Sumatera Barat, Fajar Ilham, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalam.